Oke, Shalom Alaikum teman-teman, Bapak Ibu, Assalamualaikum. Terima kasih Dita yang sudah membuka jazz malam hari ini. Nah, ini malam hari ini kita akan bahas, saya khususnya akan bahas secara khusus mengenai Yesus yang mengutus 70 murid. Jadi kita tahu bahwa di luar daripada 12 rasul, gitu ya, ternyata ada 70 murid yang lain. Gitu. Jadi kalau kita total-total gitu ya, berarti 70 tambah 12 kira-kira 82 murid begitu ya. Tapi sebenarnya pengikut Tuhan Yesus sendiri lebih dari itu. Karena kita tahu ketika peristiwa Pentakosta yang berkumpul di dalam ruangan bersama dengan Bunda Maria dan para rasul itu lebih daripada 82 murid, 82 orang begitu ya. Nah, malam hari ini kita akan bahas mengenai 70 murid Yesus. Ada tiga, saya bagi menjadi tiga pembahasan malam hari ini. Yang pertama, Yesus mengutus 70 murid yang lain. Nah, ini selain daripada 12 rasul. Kedua, eh, jika para murid itu diterima di suatu kota atau di suatu rumah, maka dampaknya akan seperti apa dan apa yang harus para murid lakukan. Dan yang ketiga adalah jika para murid itu ditolak di suatu kota atau di suatu rumah, maka apa dampak yang akan dialami dan apa yang para murid perlu lakukan terhadap kota ataupun rumah tersebut. Pertama kita akan bahas bahwa Yesus ini mengutus 70 murid yang lain. Nah ini menarik sekali begitu ya bahwa ada suatu catatan sejarah dari Santo Hippolytus dari Roma itu membuat daftar nama-nama dari 70 murid Yesus. Nah, kenapa catatan sejarah Santo Hippolytus menarik atau mungkin punya uh, integritas yang baik begitu ya? Karena kita tahu bahwa sanad dari Santo Hippolytus itu cukup jelas. Santo Hippolytus adalah murid dari Santo Irenaeus. Santo Irenaeus adalah murid dari Santo Polikarpus dan Santo Polikarpus adalah murid dari Rasul Yohanes, murid Yesus. Gitu ya. Jadi, kalaupun misalnya Santo Hippolytus mencatat mengenai 70 murid, ini tentu kemungkinan besar Santo Hippolytus tentunya mendapatkan informasi dari Santo Irenaeus, yang mendapatkan informasi dari Santo Polikarpus, yang mendapatkan informasi dari murid Yesus langsung, yaitu Rasul Yohanes. Nah, dalam catatannya yang berjudul On the 70 Apostle of Christ, mengenai 70 Rasul Kristus, atau mungkin dalam gereja Timur, Kristus Timur, begitu ya, dikenal sebagai 70 Rasul. Nah, ini adalah daftar nama dari 70 murid Yesus ini. Ini lengkap sekali. Yakobus, Uskup Yerusalem, Kleopas, Uskup Yerusalem, Matias, Tadeus, Ananias, Stefanus, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, dari sini ada tiga nama yang menurut saya secara pribadi cukup menarik. Begitu ya. Pertama ada Markus, sang penulis Injil Markus, sekaligus Uskup Alexandria. Yang kedua adalah Lukas, sang penulis Injil Lukas. Nah, ini menarik begitu karena akhirnya dari sini kita bisa mendapatkan informasi, kita bisa memiliki keyakinan bahwa penulis Injil Markus itu merupakan salah satu saksi mata dari karya Yesus. Selama ini tuduhan yang beredar begitu ya, secara serampangan adalah menuduh bahwa penulis Injil Matius, Markus, Lukas maupun Yohanes itu bukan saksi mata gitu. Sehingga tulisannya tidak sahih mengenai kisah Yesus, tapi malah suatu tulisan yang baru ditulis ratusan tahun kemudian malah dianggap sahih oleh mereka. Itu menjadi absurd, menjadi aneh sebenarnya. Nah, maka dari malam hari ini kita bisa tahu, mendapatkan informasi, mendapatkan keyakinan bahwa penulis Injil Markus, yaitu Yohanes Markus, sekaligus adalah murid Rasul Petrus, ternyata juga pernah menjadi bagian dari 70 murid Yesus, yang artinya dia adalah seorang saksi mata dari karya Yesus. Kemudian Lukas, penulis Injil Lukas, dikenal sebagai seorang tabib, dan mengikuti pelayanan Paulus kemanapun Paulus pergi melayani, gitu ya, itu juga pernah merupakan menjadi bagian dari 70 murid Yesus, yang artinya dia menjadi saksi mata dari karya Yesus. Nah, apalagi Lukas begitu ya, dia bukan hanya menulis berdasarkan pengalamannya pribadi bersama Yesus, tapi juga dia menulis sebagai seorang sejarawan yang mengumpulkan dari berbagai macam sumber. Kita bisa baca itu dalam Injil Lukas. Maka tulisan Lukas itu cenderung lebih detail, lebih panjang, lebih lengkap daripada Injil-Injil yang lain. Termasuk misal Bunda Maria didatangi oleh malaikat Gabriel, kemudian
Tuhan Yesus ditemukan di Bait Allah umur 12 tahun, itu kan hanya ada dalam Injil Lukas, tidak ada di Injil lainnya, gitu ya. Kemudian yang ketiga ada satu nama Evodius Uskup Antioquia. Ini menarik begitu karena dalam beberapa catatan sejarah, gitu ya, beberapa sejarawan mengatakan bahwa ternyata Santo Evodius Uskup Antioquia ini itu adalah salah seorang itu yang memberikan informasi bahwa Tuhan Yesus itu lahir tanggal 25 Desember gitu menurut kalender Gregorian gitu ya. Tentu kalau menurut kalender zaman itu ya tidak bukan 25 Desember karena jumlah bulannya berbeda. Tapi jika dikonversi ke dalam kalender Gregorian adalah 25 Desember. Nah, ini menjadi hal yang menarik. Artinya ini menunjukkan bahwa informasi mengenai kelahiran Yesus tanggal 25 Desember itu sudah ada sejak abad pertama. Dan yang memberikan kesaksian sendiri adalah salah satu murid Yesus sendiri yang bernama Evodius. Dan kita sudah pernah bahas secara lebih lengkap ya. Kita bedah bahkan secara alkitabiah itu jelas. Kemudian secara astronomi bahkan itu juga jelas gitu ya. Secara tradisi, catatan sejarah itu juga sangat jelas gitu ya. Mengenai kelahiran Yesus tanggal 25 Desember kalender Gregorian. Ini tiga nama ini sangat menarik. Nah, kemudian di sini Tuhan Yesus mengutuslah 70 murid itu, gitu ya. Dan angka 70 ini tentu tidak sembarangan Tuhan Yesus pilih, seperti 12 rasul. Kenapa tepat Tuhan Yesus memilih 12 rasul? Kenapa nggak 17 aja, shoot 17, 17 begitu ya? Atau bulat aja lah 10 biar gampang ngitungnya gitu kan. Tidak, 12 itu dipilih berdasarkan mewakili suku Israel. Maka 12 rasul menunjukkan Israel baru. Begitu juga lah dengan 70 murid. Kenapa dipilih 70 murid? Kenapa nggak 75 atau 80 atau 100 aja lah lebih gampang gitu. Tidak, karena 70 itu menunjukkan mewakili tua-tua Israel. 70 tua-tua Israel yang dipilih oleh Musa. Dan mewakili 70 bangsa yang disebutkan dalam kitab Kejadian. Nah, ini menarik ya. Nah, jadi kemudian menurut Santo Agustinus dari Hippo, ya, dia mengatakan bahwa 70 ini adalah mewakili para presbiterat atau presbiter itu kok bahasa Indonesianya kita lebih sering ngomong sebagai romo atau pastor, itu presbiter. Atau kalau dalam Kisah Para Rasul dituliskannya penatua. Para penatua itu para presbiter. 12 rasul itu digantikan ya oleh para uskup, para episkop, para penilik rumah Allah, kalau dalam bahasa Kisah Para Rasul, sedangkan 70 murid itu digantikan oleh para presbiter, para pastor, para romo, para penatua, kalau dalam bahasa Kisah Para Rasul. Jadi tradisi ini, kebiasaan ini yang Tuhan Yesus sudah lakukan, mulai dari memilih 12 rasul dan 70 murid lain, itu diwariskan oleh gereja sampai saat ini. Ya kan? Para rasul, 12 rasul itu digantikan oleh para uskup, bahkan Rasul Petrus sebagai rasul yang sebagai batu karang digantikan oleh Bapak Suci Paus, 12 rasul lainnya digantikan oleh para uskup, dan 70 murid ini digantikan oleh para presbiterat. Nah, mereka ini diutus berdua-dua. Sebenarnya kita pun juga bisa memahami kenapa mereka diutus berdua-dua ya. Karena yang pasti itu saling menolong, saling menguatkan, saling mendukung, saling memberikan kesaksian, saling memberikan nasihat, saling menuntun, saling meyakinkan gitu. Kalau hanya dia pergi sendiri, maka kemungkinan untuk dia jatuh besar. Kemungkinan untuk dia tidak melanjutkan karya pewartaan Injil besar. Maka jauh lebih baik dia diutus itu berdua-dua untuk saling menguatkan, saling mendukung. Walaupun memang ada konsekuensi lainnya. Salah satu konsekuensi lainnya adalah ada konflik yang mungkin terjadi, begitu ya, karena mereka diutus berdua-dua. Tapi selain daripada itu adalah mereka bisa saling mendukung, saling menguatkan. Akhirnya 70 murid itu bisa kembali kepada Yesus. Bayangkan kalau mereka hanya diutus sendirian, bisa jadi mereka terhilang di tengah-tengah perutusan mereka begitu, dan kembali mungkin cuma 65 dan seterusnya mungkin. Nah, dan kemudian Tuhan Yesus juga mengatakan di sini bahwa tuayan memang banyak tapi pekerja sedikit. Karena itu mintalah kepada tua yang empunya tuayan supaya ia mengirimkan pekerja-pekerja untuk tuayan itu. Jadi di sini kita tahu bahwa Tuhan Yesus juga membutuhkan
para pengikut yang mau mendedikasikan hidup mereka, menyebarkan pesan sukacita, menyebarkan Injil, menyebarkan penyembuhan, dan menyebarkan keselamatannya. Ya, jadi perlu pekerja untuk menuai, mendedikasikan hidupnya untuk menuai, mewartakan kabar sukacita, mewartakan Injil, mewartakan karya keselamatan Tuhan. Satu sisi ini juga ajakan untuk berdoa, karena dibilang mintalah kepada Tuhan yang mempunyai tuayan, dan kita tahu Tuhan di sini adalah Tuhan, begitu ya. Tuhanlah yang punya tuayan, yang mempunyai jiwa-jiwa, maka berdoalah kepada Tuhan untuk dikirimkan lebih banyak lagi pekerja untuk menjangkau jiwa-jiwa ini, menuai, mewartakan Injil kepada tuayan, kepada jiwa-jiwa. Maka ini juga ajakan bagi para murid Tuhan untuk berdoa, meminta pekerja, berdoa agar semakin banyak orang juga yang terpanggil mendedikasikan hidup untuk menyebarkan kebebasan sukacita, menyebarkan penyembuhan dan keselamatan Tuhan. Nah, dan kalimat ini diulangi lagi, gitu ya. Kita pernah bahas ayat ini, gitu ya, di tempat yang lain, di ayat yang lain. Pergilah, sesungguhnya aku mengutus kamu seperti anak domba ke tengah-tengah serigala. Saya waktu itu pernah bahas mengenai ini, anak domba di tengah-tengah serigala. Dan para bapak gereja menafsirkan ini sebagai suatu peperangan rohani, suatu peperangan penginjilan. Begitu bagaimana seorang anak domba harus berhadapan dengan serigala. Ini anak domba, bukan domba dewasa lagi, tapi anak domba, gitu ya. Menunjukkan apa? Kelembutan. Kita pernah bahas itu secara lebih detail ya, menunjukkan kelembutan, dan bahwa dia tidak bisa mengandalkan dirinya sendiri, tapi mengandalkan sang gembala. Nah, itu yang kita bahas pertemuan sebelumnya, ya, untuk menghalau para serigala tersebut, gitu ya. Maka di sini mau ditegaskan bahwa anak domba ini dengan kelembutan, dia mampu untuk menyalurkan rahmat, mampu untuk mempertobatkan para serigala ini, mampu untuk menjinakkan binatang-binatang buas, menjinakkan serigala ini. Maka peperangan rohani bagi seorang Kristen, peperangan rohani bagi seorang murid Kristus itu bukan dengan pedang, bukan dengan teriakan, bukan dengan kekerasan, tapi peperangannya justru dengan kelembutan, dengan contoh, dengan hidup yang berintegritas, gitu ya, dengan kasih yang mampu mengubahkan sang serigala. Jadi sang serigala ini bukan dikalahkan dengan digigit atau diseruduk atau dipukul atau dibunuh, bahkan tidak, tapi disadar, diberikan contoh, dikasih. Ada rahmat Tuhan mengalir atas mereka, dipertobatkan. Inilah. Jadi Tuhan Yesus di sini ini pengutusan para murid Yesus, 70 murid Yesus ini justru Tuhan Yesus menunjukkan sisi realitasnya. Tuhan Yesus tidak mengatakan hal yang muluk-muluk gitu. Wah, nanti kamu pasti akan terkenal, akan diterima banyak orang, pelayanan mau semakin besar, berkembang ke kanan dan ke kiri, wah gitu. Enggak. Tidak seperti itu, tapi realitasnya adalah seperti anak domba di tengah-tengah serigala yang buas, siap menerkam, siap menghina kita, siap menolak kita, siap merendahkan kita, siap mengejek kita, dan seterusnya. Dan kita hanya anak domba, bukan domba dewasa bahkan, tapi anak domba yang berserah penuh kepada sang gembala. Gitu ya. Nah, dan bahkan lebih ekstrim lagi, Tuhan Yesus mengatakan apa? Jangan membawa pundi-pundi atau kasut. Jangan memberi salam kepada siapapun. Jadi ini suatu perutusan yang ekstrim. Jadi gini, sudah realistis bahwa kamu seperti anak domba tengah-tengah serigala, plus ekstrim pula. Jadi kebayang kita yang diutus. Seandainya kita jadi bagian dari para murid Yesus, begitu, 70 murid Yesus. Seandainya saya membayangkan saya berada menjadi bagian dari 70 murid Yesus. Yang pertama saya dibilang, ya, dikasih tahu bahwa kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Wah, mati aku ini. Dah siap harus digigit, siap harus diterkam gitu kira-kira dalam pikiran. Tambah lagi ekstrim pula. Jangan bawa pundi, jangan bawa bekal, jangan memberi salam. Berat. Tapi inilah realitasnya. Nah, maka Tuhan Yesus di sini tidak berperan sebagai motivator, gitu ya, yang memotivasi para muridnya. Pasti kamu bisa. Iya, kekuatan akan diberikan kepadamu. Yakinlah, enggak. Tapi dia sebagai seorang yang realistis, gitu ya. Kamu sebagai anak domba tengah serigala,
jangan bawa perbekalan, jangan berikan salam kepada siapapun, begitu ya. Gitu. Inilah Tuhan Yesus sampaikan kepada para murid, 70 murid. Maka kita juga bisa sadar kenapa akhirnya orang-orang 70 orang ini menjadi 70 murid Yesus, karena hampir bisa dipastikan mereka punya kedewasaan yang dalam. Mereka punya kedewasaan yang matang, memahami perintah Yesus, kamu seperti anak domba di tengah-tengah serigala. Nggak usah bawa bekal, nggak usah bawa pundi-pundi, nggak usah bawa uang, nggak usah kasih salam kepada siapapun. Dan mereka nurut, begitu kan? Ini keyakinannya luar biasa, sudah bisa hampir dipastikan imannya luar biasa murid-murid Yesus ini. Orang zaman sekarang mungkin kalau disuruh seperti ini udah nggak mau, bisa jadi, begitu ya. Bahkan dibayar pun, tapi dilihat bahwa, waduh, bayaran yang kudapatkan tidak sebanding dengan effort yang keluarkan, udah nggak mau, ya kan? Zaman sekarang seperti itu. Nah, kecuali frater, makanya itu, ini kecuali para frater, gitu ya, para hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan yang mereka sudah full time gitu. Memang menyerahkan seluruh hidupnya, jiwa raganya untuk melayani Tuhan melalui gerejanya, gitu kan? Diutus sampai ke daerah Asmat yang begitu asing di sana, ya sudah nurut saja, gitu. Ada seorang pastor begitu yang bahkan cerita begitu ya. Dia cerita bahwa dia sebenarnya ketika dia masuk mendaftar jadi seorang pastor, mau menjadi seorang pastor, sebenarnya dia pengennya adalah menjadi seorang pastor paroki gitu. Kalau saya nggak salah memang beliau diosesan begitu ya. Pengennya menjadi pastor paroki yang melayani di umat gitu ya, dekat dengan umat gitu ya, berkunjung ke tempat umat begitu ya. Karena waktu beliau bilang bahwa awal-awal pelayanannya itu seperti itu. Ketika menjadi frater sampai di awal-awal beliau menjadi pastor itu pelayanannya seperti itu. Di kampung gitu, dia suka gitu ya. Ditempatkan di paroki yang kecil di kampung gitu ya, di satu desa, itu main sama warga di situ, jadi dekat, jadi sahabat dengan warga di situ, ikut mancing bareng begitu, ikut berenang di kali bareng begitu dia ceritanya seperti itu. Itu senang sekali gitu ya. Tapi kemudian ketika ketika kemudian Bapak Uskup gitu ya memberikan instruksi kepada pastor ini untuk apa? Untuk studi lanjut gitu. Yang sebenarnya dia kurang suka. Dia maunya dekat dengan umat gitu, berada di bawah, dekat dengan umat-umat di bawah gitu, menjadi sahabat para umat gitu ya. Tapi malah dia diinstruksikan untuk studi lanjut sampai S2 bahkan sampai S3 begitu. Dan sekarang juga menjadi salah seorang dosen gitu ya di Unpar sampai S3 bahkan. Saya lupa S3 di mana, di Roma mungkin kalau saya nggak salah. Tapi ya itu suatu bentuk ketaatan. Ya sudah, memang diinstruksikannya begitu, diperintahnya begitu, walaupun tidak nyaman harus berada di negeri orang begitu ya, untuk menempuh S3, berpikir keras gitu ya, bertemu dengan berbagai macam orang yang tidak pernah dia temui sebelumnya, keluar dari zona nyamannya. Tapi itulah bentuk ketaatannya dia, gitu kan? Imannya dia akhirnya membuat beliau untuk taat, tunduk kepada pemimpin. Begitu ya. Inilah kira-kira 70 murid ini seperti ini. Gitu ya. Ini menarik sekali. Dan pastinya 70 orang ini berasal dari latar belakang yang sangat-sangat berbeda. Gitu kan? Yohanes Markus itu terkenal, dia adalah seorang yang cukup kaya sebenarnya karena dia punya rumah dalam tradisi tertentu begitu ya, dia punya rumah yang dimana rumahnya itu dijadikan tempat pertemuan perjamuan akhir Yesus. Nah, beberapa tradisi mengatakan perjamuan akhir Yesus itu dilakukan di rumah Yohanes Markus, penulis Injil Markus. Lukas adalah seorang tabib, dokter, begitu ya kan, yang pasti pintar, punya pengetahuan yang mendalam mengenai kehidupan, mengenai kedokteran, kesehatan, gitu ya. Ya kemungkinan dia mungkin akan berpikir lah, gimana caranya manusia hidup tanpa bekal, gitu kira-kira. Ya. Tapi inilah kira ini diajarkan bahwa masih berhubungan dengan anak domba tengah serigala, bahwa kamu harus menyerahkan semua kekhawatiran tentang kehidupanmu kepada Tuhan. Ya murni sebagai anak domba, bukan domba dewasa bahkan, anak domba. Kepada siapa lagi dia bisa berharap kalau bukan kepada gembalanya, yaitu Tuhan Yesus sendiri, kan begitu. Dan ini juga menunjukkan bahwa para murid harus lepas dari kemelekatan pada harta materi, gitu. Dan tidak memberikan salam itu menunjukkan bahwa dia harus fokus dengan pelayanannya. Karena kebiasaan orang pada saat itu, begitu ya, ketika dia memberikan salam kepada seseorang, pada sahabatnya, misal, ya dia akan tenggelam dalam pesta sahabatnya. Wah, sahabatku datang, yuk kita
Ini wah dia datang ke sini ke kotaku nih, wah kita bikin pesta, wah itu bisa berhari-hari gitu dan bisa menunda pelayanan pewartaan Injilnya. Sedangkan kita tahu di konteks saat itu mereka kan harus kembali kepada Yesus. Maka artinya mereka melakukan pewartaan Injil itu bukan bertahun-tahun. Orang Yesus saja melakukan pelayanan di bumi itu 3 tahun. Makanya pasti mereka bukan bertahun-tahun melakukan pelayanan ini. Bisa jadi hanya berminggu-minggu atau berbulan-bulan saja, maka harus cepat gitu. Jangan kamu masuk ke dalam pesta-pesta yang tidak diperlukan begitu ya, pesta-pesta bahkan dengan sahabatmu sekalipun gitu. Jadi untuk menghindari setiap penundaan. Jadi, artinya ini menunjukkan betapa urgennya pewartaan Injil tersebut. Maka dari sini kita belajar bahwa Tuhan Yesus mengutus para muridnya berdua-dua agar dapat saling menolong dan mendukung. Diminta untuk berdoa dan mendedikasikan hidup di tengah tuayan yang banyak. Harus siap untuk menjadi saluran rahmat bagi para musuh mereka, menyerahkan semua kekhawatiran kepadanya dan menghindari semua penundaan dalam melaksanakan tugas pewartaan. Kemudian yang kedua kita belajar, nah, Tuhan Yesus mengatakan bagaimana jika para murid ini diterima di suatu kota atau di suatu rumah. Maka apa yang harus para murid ini lakukan? Ya, pertama adalah kamu harus memberikan salam. Damai sejahtera bagi rumah ini. Shalom alaihim. Damai bagi kalian. Assalamualaikum. Damai bagi kalian. Damai bagimu. Damai bagi kalian. Ini harus diucapkan. Gitu ya. Jika ada orang yang layak menerima damai, maka salammu, shalom itu, shalommu, damai itu tinggal atasnya. Jika tidak, maka shalom itu kembali kepadamu. Gitu ya. Maka ini ada suatu berkat kedamaian bagi orang-orang yang menerima murid Yesus. Berkat kedamaian bagi orang-orang yang layak menerima kedamaian itu. Tapi kalau mereka pun tidak diterima shalom itu, maka bukannya sia-sia, enggak, shalom itu kembali kepadamu, kan enak. Kan jadi artinya tidak ada yang sia-sia. Kamu diterima, bagus. Tidak diterima juga tidak apa-apa, gitu kan. Dan shalom ini kita untuk memiliki kekuatan untuk melahirkan ketenangan pada orang lain, melahirkan damai sejahtera kepada orang di dalam rumah tersebut. Kemudian apa harus dilakukan? Tinggallah dalam rumah itu, makan dan minum apa yang diberikan orang kepadamu, sebab seorang pekerja patut mendapat upah. Janganlah berpindah-pindah rumah. Ini menunjukkan apa? Orang harus, bahkan pelayan Tuhan pun loyal kepada yang dilayani. Bukan hanya yang dilayani loyal kepada pelayan, bukan hanya para murid loyal kepada guru, gitu ya. Para bawahan loyal kepada pemimpin, tidak. Tapi ini menunjukkan juga para pelayan loyal kepada yang dilayani. Para pemimpin loyal kepada bawahannya, para guru pun juga loyal kepada muridnya. Jangan berpindah-pindah, aku nggak senang di sinilah. Dia masuk suatu rumah, aduh rumahnya jelek semua lah, sehari aja di sini, pergi aku besok-besok, nggak bisa. Ya kan? Satu sisi dia akan dapat makan dan minum, pemenuhan kebutuhan jasmani, pembelian jasmani. Tapi satu sisi dia harus tinggal di situ. Jangan pindah-pindah. Duh, makanannya nggak enak, nggak nyaman, aku nggak bisa aku makan kayak gini. Pindah, nggak bisa. Dan itu juga yang dialami oleh para pelayan-pelayan Tuhan yang diutus juga ke daerah-daerah yang asing bagi dia, di dalam negeri maupun di luar negeri. Gitu ya. Dia harus tinggal di situ, jangan berpindah-pindah. Nah, hal ini juga menunjukkan begitu ya, bahwa sang pemilik rumah, umat yang dilayani, wajib untuk berkontribusi mendukung mereka yang melayani umat. Kenapa? Karena ini tadi, para murid Yesus diutus tanpa bekal, tanpa uang, tanpa pundi-pundi, tanpa persiapan jasmani apapun. Mereka nggak punya bisnis sampingan, mereka nggak punya pemasukan lain. Mereka fokus hidupnya full time mengikuti Yesus, makan tidur bersama Yesus, ya, mewartakan Injil, fokus di situ, gitu ya. Maka penghidupannya dari mana? Kalau bukan dari umat. Ini juga yang dilakukan oleh para pastor, khususnya mereka yang berada dalam sebagai biarawan, begitu ya, dengan kaul kemiskinannya. Apa yang mereka miliki lagi? Bisnis sampingan nggak ada, aset nggak ada, semua pemberian umat. Bahkan beberapa biara itu bahkan menanam bahan makanannya sendiri, menanam sayurnya sendiri, berternak ayamnya sendiri, telurnya sendiri.
Kalau beras mungkin agak susah begitu ya, karena harus mencari sawah yang luas. Tapi sebisa mungkin sebagian daripada makanannya mereka usahakan sendiri, gitu. Mereka berkebun sendiri, gitu. Bertani sendiri, beternak sendiri, begitu sampai sebegitunya untuk memenuhi kebutuhannya, gitu. Maka umat wajib untuk mendukung para pelayan. Tapi, nah, para pelayan pun tidak boleh menuntut apa-apa. Jadi inilah yang terjadi. Umat wajib mendukung pelayan. Tapi para pelayan tidak boleh menuntut apa-apa dari umat. Apalagi kita sempat dengar begitu ya, waktu COVID kemarin, 2019, 2020, sampai 2021, begitu ya. Banyak sekali orang itu keluar dari gereja-gereja tertentu. Mungkin beberapa bahkan disebut sebagai mega mega church, begitu ya. Karena saking besarnya dan mewahnya dan gemerlapnya gereja tersebut. Kenapa? Karena bahkan di tengah COVID sekalipun, gereja para pelayan-pelayan Tuhan yang sudah punya private jet ini, gitu ya, punya rumah yang begitu mewah ini, masih mewajibkan umat untuk harus memberikan persembahan-persembahan. Dan itu menyebabkan banyak sekali umat akhirnya kecewa sama gereja. Semakin kecewa sama gereja, akhirnya banyak sekali gereja-gereja seperti ini ditinggalkan oleh umat. Dan makin ke sini, kalau saya buka YouTube saya, begitu ya, informasi yang saya dapatkan paling cuma bisa dari YouTube gitu teman-teman ya, karena saya nggak punya media sosial yang lain. Itu ternyata banyak bermunculan gereja-gereja baru yang bahkan dalam gerejanya tidak mengajarkan persepuluhan sama sekali. Itu ada. Kalau gereja Katolik sudah dari dulu kita mewarisi dari para rasul. Para rasul aja nggak pernah minta persepuluhan. Nggak pernah ada orang memberikan persembahan persepuluhan kepada para rasul diberikan. Apalagi orang para rasul minta berikanlah persembahan persepuluhan. Nggak ada. Begitu. Jadi ini satu bentuk apa? Kedewasaan iman, kedewasaan manusiawi, gitu ya. Kita tahu bahwa para pelayan Tuhan ini tidak memiliki apa-apa lagi selain daripada dirinya yang dia serahkan kepada Tuhan, maka sudah layak dan sepantasnya seharusnya saya memberikan sesuatu kepada mereka. Saya berkontribusi kepada mereka. Saya memberikan persembahan kepada Tuhan melalui mereka. Dan juga para pelayan tidak boleh menuntut apa-apa bagi pelayanannya. Saya nggak pernah dengar saya pastor itu menuntut tarif begitu ya, stipendium minimal sekian. Itu saya jujurnya belum pernah dengar gitu. Kalaupun ada itu mungkin oknum, tapi saya pribadi saya tidak pernah mendengar hal semacam itu. Nah, itu ya, itulah yang kita pelajari dari sini. Dan ini juga menarik, makanlah apa yang dihidangkan kepadamu. Nah, ini saya jadi ingat gitu ya, kalau istri saya ngomong ke ponakan-ponakan saya begitu ya, apa yang di meja dimakan. Jangan kamu pilih-pilih makanan. Nanti kalau kamu pergi diutus ke Papua sana, susah makanan tertentu yang kamu nggak suka, nanti kamu nggak bisa makan guys ya. Jangan kamu pilih-pilih makanan. Itu satu pengajaran penting yang mesti kita berikan juga kepada anak-anak. Begitu. Jangan milih-milih makanan, itu penting sekali. Gitu. Bahkan dalam penelitian, begitu ya, selera makan anak itu 70% ditentukan dari apa yang biasa mereka makan di rumah. Gitu. Karena saya sempat sempat nonton gitu ya di YouTube, kembali YouTube lagi ya, masih saya. Ada seorang anak kecil itu dengan lahapnya makan lele rebus, ya, sup lele. Yang notabene saya secara pribadi pun belum pernah makan. Ini gimana saya lele rebus, sup lele gitu ya. Saya makan hampir selalu lele goreng, begitu ya. Sup lele gimana saya? Apa nggak aneh dalam pikiran saya seperti, tapi si anak ini dengan lahapnya dia makan lele rebus itu, sup lele itu. Dan ini kan menunjukkan gitu bagaimana pola anak, pola manusia, apa yang dia makan, selera makannya, 70% ditentukan dari pola makannya di rumah. Ya kok di rumah yang dia makan adalah makan yang banyak garam, tinggi MSG, maka ketika dia di luar, minim sedikit garam, dia nggak suka, dia nggak selera. Begitu ya. Bahkan kami pun di rumah, begitu ya, karena masakan itu minim sekali MSG, sampai kalau kita makan di luar gitu ya, dan makanan itu tinggi MSG, itu sudah kerasa sekali di mulut, nggak enak, nggak nyaman di tenggorokan, di mulut itu sudah nggak enak, nggak nyaman, karena kita sudah biasa dengan makanan-makanan yang minim MSG, hampir tidak ada MSG begitu ya. Jadi makanan yang rendah garam pun sudah nikmat gitu ya. Bahkan kalau terlalu banyak malah mulut ini jadi tidak enak. Dan di sini bahkan lebih dalam lagi. Karena artinya hukum tentang makanan tidak lagi berlaku. Kenapa ini penting? Karena kita tahu orang Yahudi itu ada hukum makanan.
Mereka harus makan makanan yang tahir atau halal, makanan yang kosher, makanan-makanan yang low kosher, tidak tahir atau haram, itu perlu dihindari. Seperti apa? Babi, unta, kelinci, itu makanan-makanan yang low kosher, tidak tahir bagi Yudaisme, bagi orang-orang Yahudi. Inilah kemudian ya yang diteruskan juga oleh para rasul. Paulus misal ketika dia beritahu kepada umat di Korintus mengatakan apa? Kalau kamu diundang makan seorang tidak percaya, bukan orang Yahudi maksudnya, undangan untuk kamu terima, makan apa saja dihidangkan kepadamu tanpa mengadakan pemeriksaan karena keberatan hati nuranimu. Ya nggak perlu lagi aduh, aku keberatan makan ini. Nggak, sudah makan saja apa yang dihidangkan begitu. Bahkan ini juga membuat saya makin paham kenapa sebelum Petrus melayani Cornelius yang adalah perwira Romawi, orang Romawi, gitu ya, kenapa Petrus itu harus diberikan penglihatan makan-makan low kosher, makan-makan tidak tahir. Dan Tuhan bilang makanlah ini. Petrus bilang, aku tidak pernah makan makanan yang kau haramkan. Tuhan mengatakan jangan mengharamkan apa yang tidak aku haramkan. Nah, maka setelah itu datanglah pelayan Cornelius kepada Petrus, mengundang Petrus datang ke rumah Cornelius. Dan ketika Petrus datang ke rumah Cornelius, melayani seisi rumah Cornelius, pastilah Petrus ikut makan dan minum di sana, ikut bergaul, bersahabat dengan orang Romawi. Dan bisa saja orang Romawi menyediakan babi, karena enak, kelinci, menyediakan unta yang notabene banyak berlimpah di situ. Petrus harus siap makan itu agar tidak menjadi batu sandungan dalam pelayanannya kepada seisi rumah Cornelius. Petrus harus bisa bergaul kepada orang-orang yang sebelumnya dianggap nggak cocok buat orang-orang yang bukan orang Yahudi, orang-orang yang dia mungkin anggap najis dulu sebelumnya. Dia harus bisa bergaul dengan itu, dengan mereka, bersahabat dengan mereka, bersenda gurau dengan mereka, makan bersama dengan mereka. Makan apa yang dihidangkan oleh mereka. Dan nah ini ya, sembuhkanlah orang-orang sakit dan katakanlah, ini kuncinya dari pelayanan Injil. Kerajaan Allah sudah dekat kepadamu. Nanti kita akan baca juga bagaimana ketika para murid ditolak sekalipun, dia harus tetap mengatakan ini kerajaan Allah sudah dekat kepada. Ketika mereka sudah makan, tinggal di situ, ada shalom, ada damai sejahtera, ada sukacita, makan, bergaul, bersenda gurau, menjalin relasi. Ditambah lagi dia menyembuhkan orang di situ, melayani, merawat orang yang sakit di situ. Kan terjadi relasi yang begitu dekat antara pelayan murid Yesus dengan yang dilayani. Maka akan dengan mudah ketika murid Yesus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat, dengan mudah orang itu menerima firman itu. Dengan mudah orang itu percaya firman itu. Dengan mudah orang itu bertobat, datang kepada Yesus. Daripada ujuk-ujuk langsung mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Nggak bisa. Maka itu pernah dikatakan, kalau ada orang yang lapar, bukan diinjili, dikasih makan. Baru dia bisa menerima Injil. Orang lapar diinjili, tolak, dimuntahkan Injil itu. Orang dia lapar, diinjili pula gitu kan. Dikhotbahi pula, nggak masuk. Itulah, maka kita sebagai pelayan pun juga kita melayani secara lengkap. Gitu ya. Khususnya misal, ini juga teguran juga bagi saya secara pribadi, seseorang pengajar, begitu ya, bahwa saya jangan terlalu banyak hanya sekedar mengajar, menyampaikan firman Allah, begini begitu tafsirannya seperti ini, Bapak Gereja mengatakan begini secara filosofis, wah bulat, begitu dalam dan tingginya, luas lebarnya firman Tuhan itu begitu ya. Tapi orang yang ku injili lapar itu kan jadi percuma, ya. Ini juga suatu teguran secara pribadi juga bagi saya. Orang yang diinjili, mohon maaf, miskin, lemah, kan jadi percuma. Kita nggak dekat sama orang itu, kan jadi percuma. Untuk apa kita mewartakan Injil? Hanya akan dimuntahkan kembali oleh orang tersebut. Begitu. Nah, dengan menjalin relasi, dengan melayani, merawat mereka, Injil Kerajaan Allah itu akan lebih mudah disampaikan, lebih mudah diterima, lebih mudah dipercaya. Itu juga dikatakan oleh Santo Theophilus dari Antioquia. Karena jika Anda menyembuhkan terlebih dahulu, lalu baru mengajar, firman itu akan bertumbuh. Dan orang-orang percaya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Maka dari sini kita belajar bahwa para murid Tuhan Yesus dipanggil untuk membawa damai yang melahirkan ketenangan pada orang. Bergaul dengan orang yang baik agar melalui karyanya firman itu akan bertumbuh.
Dan orang-orang percaya bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Allah ini tadi disampaikan ya oleh Jerome beberapa komentari. Kerajaan Allah itu dibawa mendekat dalam kedatangan Yesus. Dan sekarang dibawa lebih dekat lagi dalam putusan para murid. Umat diwajibkan berkontribusi dalam mendukung mereka yang melayani umat. Sekalipun para pelayan itu tidak boleh juga menuntut apa-apa dari orang yang dia layani. Selanjutnya, nah, kemudian Tuhan Yesus juga menyampaikan, bagaimana jika kamu ditolak? Ya, ini begitu. Jadi ini perikop malam hari ini begitu realistis gitu. Saya suka dengan perikop-perikop yang realistis seperti ini begitu ya. Bagaimana jika para murid ditolak? Sangat mungkin para murid ditolak kan, sangat mungkin Yesus saja sendiri ditolak apalagi para murid. Apa yang dikatakan kalau para murid tolak? Kebaskan debu kota yang melekat pada kakimu. Ya kan? Serukan juga debu kotamu yang melekat pada kaki kami kebaskan di depan. Tapi ketahuilah ini, nah kalimat ini harus keluar. Kerajaan Allah sudah dekat, sama persis. Karena inilah fokus, ini akhir ujung daripada pewartaan Injil adalah ini. Kerajaan Allah sudah dekat. Kerajaan Yesus sudah dekat. Akan datang hadir kepadamu. Gitu ya. Nah, mengebaskan debu kaki ini beberapa tafsiran kita akan coba baca begitu ya. Pertama adalah apa? Pemutusan hubungan sepenuhnya dengan orang-orang yang tidak percaya semacam ini. Jadi ya sudahlah, kamu nggak mau dengar firmanku, ya sudah, terserahmu, gitu ibarat. Aku pergi ke tempat lain, gitu kan? Sudah, kita nggak punya hubungan apa-apa. Aku nggak akan lagi memikirkan tentang kamu, gitu kan? Nggak akan lagi kusesalkan tentang penolakanmu, nggak akan lagi kuingat-ingat tentang penolakanmu, ya sudah. Kan pemutusan hubungan sepenuhnya dengan orang-orang tidak percaya. Nah, tafsiran yang lain juga mengatakan ini adalah suatu peringatan bahwa Tuhan akan menuntut pembalasan atas mereka yang menerima para murid dengan buruk. Serem ini. Gitu ya. Jadi ini bentuk peringatan bahwa akan ada pembalasan terjadi kepadamu. Dan nanti kita akan baca ayat-ayat selanjutnya, apalagi perikop selanjutnya. Itu tuntutan pembalasan, gitu ya, peringatan yang akan terjadi bagi kota-kota yang akan menolak murid-murid Tuhan. Ya, jadi peringatan bahwa akan ada pembalasan terjadi kepadamu. Kemudian Santo Beda juga menjelaskan begini, ya, entah sebagai kesaksian atas jerih payah duniawi yang telah mereka jalani dengan sisa sia-sia demi orang lain dan seterusnya, gitu ya. Maka mereka yang telah meremehkan pengajaran mengubah jerih payah dan bahaya para pengajar menjadi suatu kesaksian atas pengubahan mereka. Maksudnya begini. Ini menunjukkan bahwa para murid itu datang ke suatu kota sama sekali tidak mencari keuntungan pribadi. Bukan bicara uang, aku butuh uangmu, aku butuh penghidupan jasmani daripadamu. Tidak. Bahkan debu kotamu pun nggak akan mau kubawa dalam kakiku. Aku nggak mau apa-apa dari kotamu. Aku nggak mau keuntungan pribadi dari rumahmu, dari orang-orangmu, dari kotamu. Bahkan debu kakimu pun, debu kaki, debu kotamu yang melekat di kakiku pun tidak akan kubawa-bawa kemana-mana. Ini menunjukkan hal seperti itu. Kan para murid begitu tulus datang ke suatu kota, murni untuk mewartakan bahwa kerajaan Allah sudah dekat. Dan sekalipun ditolak, nah, tetap harus mengatakan kerajaan Allah sudah dekat. Ngeri sekali pembalasan dari Tuhan memang. Ya. Maka dikatakan, nah ini ya juga akan perikop selanjutnya juga akan dibahas lebih dalam lagi mengenai ini. Aku berkata kepadamu, pada hari itu Sodom, kita tahu Sodom ya, Sodom dan Gomora yang ditunggang balikan oleh Tuhan, gitu, karena kejahatan mereka. Gitu ya, Sodom akan lebih ringan tanggungnya daripada kota itu. Jadi kerajaan Allah yang sudah dekat, yang sebelumnya kalau mereka menerima para murid kerajaan Allah ini menunjukkan berkat, pembebasan, kasih karunia Tuhan. Wah, Yesus berkuasa akhirnya. Yesus menjadi raja akhirnya luar biasa. Begitu ya. Kerajaan Allah sudah dekat, di sini berubah. Berkat itu menjadi kutuk, menjadi peringatan. Hati-hati kan. Kerajaan Allah sudah dekat. Pembalasan Tuhan akan tiba. Waktu Tuhan, Kairos, akan hadir, akan tiba padamu. Kau akan dituntut, akan dibalas. Pembalasan langsung dari pusat, gitu ya. Ibarat kalau di Zoom gini, mereka menolak co-host, gitu ya. Tapi si hostnya lah yang memberikan pembalasan.
Gitu. Mereka menolak utusan Tuhan, tapi Tuhanlah yang memberikan balas. Gitu ya. Jadi kerajaan Allah sudah dekat pada mereka sebagai suatu berkat, maka mereka yang tidak percaya menerima mereka dikatakan memiliki kerajaan itu dekat pada mereka sebagai suatu kutukan, peringatan. Gitu ya. Dan kenapa dikatakan kota Sodom itu lebih ringan tanggungannya daripada kota itu? Kenapa? Karena kota Sodom tidak memiliki kesempatan untuk bertobat seperti yang ditawarkan pada kota-kota ini. Jadi Lot pun kita tahu ya, yang tinggal di Sodom itu kan Lot dengan keluarganya. Lot itu tidak mewartakan firman Tuhan di situ. Tidak mengajak orang untuk bertobat. Bertobatlah, bertobatlah, hai kota Sodom. Tidak. Tidak ada satu utusan Tuhan pun untuk mempertobatkan kota Sodom. Malaikat Tuhan yang Tuhan utus ke kota Sodom tujuannya cuma satu, menyelamatkan Lot dan keluarganya keluar dari kota Sodom. Tidak untuk mewartakan Injil, tidak untuk mewartakan firman Tuhan, tidak untuk mewartakan pertobatan kepada kota Sodom, tidak. Tapi di kota-kota yang pernah dikunjungi oleh para murid Tuhan Yesus, itu pernah diwartakan Injil, pernah diwartakan mengenai pertobatan, tapi mereka memilih menolak. Maka kota-kota yang sebenarnya punya kesempatan bertobat, mereka menolak bertobat, akan mengalami tanggungan yang lebih berat daripada kota Sodom yang tidak pernah diwartakan pertobatan di situ. Maka somehow saya jadi ingat ini seperti menista Roh Kudus. Gitu ya. Seperti menista Roh Kudus. Jadi kalau dalam tafsiran para bapak gereja, gitu ya, menolak Roh Kudus, menista Roh Kudus, itu kan maknanya apa? Maknanya adalah bahwa dia menolak pertobatan sampai akhir hayatnya. Kan begitu kan? Jadi menolak kebaikan secara total, menolak kerajaan surga secara total sampai akhir hayatnya. Maka dosa seperti ini tidak akan diampuni, kata Tuhan. Nah, inilah kota itu. Dia sudah dikasih kesempatan bertobat, tapi tidak bertobat sampai kota itu dihancurkan, sampai pembalasan Tuhan. Ya, maka kota Sodom akan lebih ringan tanggungnya daripada kota tersebut. Maka dari sini kita belajar, setiap kita diperingatkan agar tidak menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat. Apalagi kita yang sudah pernah dengar Injil, bertobatlah, gitu kan? Haruslah kamu mengasihi sesamamu seperti dirimu sendiri. Bahkan Tuhan mengatakan, haruslah kamu mengasihi sesamamu seperti aku telah mengasihi kamu, menyerahkan nyawaku bagi kamu. Kita harus bertobat. Jangan menyia-nyiakan kesempatan untuk bertobat. Karena sikap penolakan terhadap firman Tuhan akan mendatangkan pembalasan sekaligus penghukuman. Sehingga rahmat keselamatan berbalik. Yang sebelumnya rahmat berkat menjadi suatu kutuk, suatu peringatan yang keras. Maka dari sini kita belajar bahwa para murid diutus untuk mendedikasikan hidup untuk mewartakan Injil tanpa penundaan, saling mendukung serta berserah total pada pemeliharaan Tuhan saat menghadapi penolakan. Para murid diutus untuk menjadi pembawa damai untuk menyatakan kehadiran kerajaan Allah yang diiringi dengan tanggung jawab umat dalam mendukung kehidupan para pelayan Tuhan. Dan peringatan tegas untuk merespons firman Tuhan dengan pertobatan. Karena penolakan akan mendatangkan penghukuman dan membalikkan rahmat menjadi kutukan. Sekian, terima kasih. Shalom alaikum. Assalamualaikum. Saya lanjutkan kepada Jos yang membawakan berikut kedua ini. Terima kasih. Silakan Jos.